Nina lebih mudah memahami materi jika melihat bentuk nyata atau gambar yang jelas. Penjelasan verbal saja kurang membantu baginya. Kebutuhan belajar Nina adalah media visual yang lebih konkret ataupun dalam bentuk eksperimen ataupun simulasi. Diskusi kelompok kecil agar membuatnya lebih percaya diri. Teori sesuai dengan kondisi Nina yaitu Piaget. Karena apa? Karena menurut Piaget, anak membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman. Jika Nina hanya mendengar penjelasan, ia belum benar-benar tentu memahaminya. Makanya itu ia perlu mengalaminya secara langsung, misalnya dengan simulasi atau eksperimen yang biasa digunakan dalam pembelajaran. Misalnya saat ini simulasi siklus air, itu sangat membantu bagi Nina jika langsung ditampilkan medianya. Dan pembelajaran yang harus didapatkan Nina yaitu seperti dalam bentuk percobaan ataupun eksperimen. Identifikasi karakter Adi. Adi merupakan anak yang ramah dan memiliki sosial yang tinggi. Karena Adi dalam pembelajarannya, dalam belajar, dia merupakan pendengar yang baik dan kuat dalam hafalan maupun pemahaman dasar. Adi perlu dorongan untuk berpikir yang lebih tinggi dan membutuhkan pengalaman konkret dan bimbingan yang bertahap. Teori dalam kondisi saat ini Adi adalah teori Lev Vygotsky. Kenapa? Menurut Lev Vygotsky, Adi perlu pertanyaan penantik dari guru, bimbingan yang bertahap, dan juga kerja kelompok dengan teman yang lebih aktif. Karena Adi memiliki sosial yang tinggi, sehingga dia membutuhkan teman-teman yang lebih aktif. Dan juga menurut Lev Vygotsky, murid berkembang optimal jika mendapat bantuan atau scaffolding. Baiklah, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Selanjutnya atau yang ketiga yaitu Mario. Mario adalah murid yang sangat aktif secara fisik dan menonjol dalam kegiatan yang melibatkan gerakan dan praktik secara langsung seperti olahraga dan percobaan sains. Namun, dalam pembelajaran di kelas, Mario sering kesulitan untuk duduk tenang dan mendengarkan penjelasan guru dalam waktu yang cukup lama. Mario juga cepat mengambil inisiatif dalam mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugasnya. Dalam kerja kelompok atau diskusi, ia cenderung mengambil alih tugas tanpa memberitahu atau memberi kesempatan kepada kawan-kawan kelompoknya yang lain. Berdasarkan karakteristik Mario yang telah dijelaskan, hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Jean Piaget atau teori kognitif, di mana Mario masih sangat kuat pada tahap operasional konkret, sehingga ia belajar paling efektif melalui pengalaman langsung dan aktivitas nyata. Oleh karena itu, kebutuhan belajar Mario yaitu melibatkan praktik, eksperimen, atau kegiatan fisik. Yang keempat yaitu Lasmi. Lasmi memiliki imajinasi yang sangat kaya dan kemampuan bercerita yang sangat menonjol. Ia senang menggambar, bermain peran, dan menciptakan cerita sendiri. Namun, ketika dihadapkan pada tugas yang menuntut urutan langkah atau tahap-tahap yang jelas, seperti menulis laporan atau mengerjakan soal pilihan ganda, Lasmi sangat sering mengalami kesulitan. Tulisan tangannya yang tidak terbaca karena ide-idenya mengalir lebih cepat daripada kemampuan menuliskannya. Ia juga sering merasa frustasi, sedih, atau bahkan menangis ketika hal atau hasil karyanya dianggap tidak bagus atau tidak sesuai dengan instruksi yang diberikan. Berdasarkan karakteristik Lasmi, hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Vygotsky, di mana Lasmi masih memerlukan pendampingan guru dalam zona perkembangan proksimal agar dapat menyusun gagasan-gagasannya secara lebih runtut. Baiklah, sesuai dengan karakteristik siswa yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Nina memiliki tantangan yaitu kebutuhan abstrak dan panduan langkah. Dengan begitu, kebutuhan belajar Nina adalah contoh visual atau konkret dan panduan langkah. Yang kedua, Adi memiliki tantangan
integritas akademik, dan kebutuhan belajar scaffolding moral. Yang ketiga, Mario. Mario memiliki tantangan sulit, fokus ketika diam, dan kebutuhan belajar yaitu aktivitas nyata. Yang keempat yaitu Lasmi. Lasmi memiliki tantangan tugas prosedural dan kebutuhan belajar bantuan visual dan kerangka ide. Baiklah, untuk rancangan pembelajaran yang digunakan dalam topik siklus air dan dampaknya bagi kehidupan manusia dengan menggunakan media diagram tahapan atau urutan siklus air dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Dalam strategi pembelajaran ini memiliki 3 tahapan atau 3 kegiatan, yaitu tahapan eksplorasi konsep, tahapan elaborasi, dan tahapan konfirmasi. Dalam tahapan eksplorasi konsep, guru menunjukkan media yang sudah dibuat berupa diagram tahapan siklus air dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, guru memberikan penjelasan secara singkat kepada siswa mengenai tahapan-tahapan siklus air seperti evaporasi, kondensasi, infiltrasi, dan presipitasi. Selanjutnya, guru memberi pertanyaan penuntun seperti apa yang menyebabkan air bisa menguap, lalu mengapa air di bumi tidak habis-habis, dan kemana air hujan mengalir. Selanjutnya, tahap elaborasi. Pada tahap ini, siswa mungkin sudah mengetahui apa saja tahapan-tahapan tentang siklus air. Lalu pada tahap ini, guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan karakteristik siswanya masing-masing. Karena di kelas tersebut memiliki karakteristik siswa yang berbeda-beda. Untuk memudahkan pembelajaran berdiferensiasi ini, guru menetapkan satu kelompok belajar dengan karakteristik atau tipe siswa yang serupa, sehingga dalam memberikan tugas nanti guru lebih mudah. Selanjutnya, setelah membentuk kelompok belajar, terdapat 4 kelompok, yaitu kelompok Nina, kelompok Adi, kelompok Mario, dan kelompok Lasmi. Keempat kelompok ini diberikan tugas yang berbeda-beda. Yang pertama, kelompok Nina diberikan tugas atau LKPD membuat proyek sederhana mengenai siklus air dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Yang kedua, kelompok Adi diberi LKPD untuk menyusun tahapan siklus air dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, kelompok Mario diberikan tugas untuk memperagakan tahapan siklus air dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Yang keempat, Lasmi diberikan tugas untuk menggambar poster tentang siklus air dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Jadi dapat dilihat bahwa keempat kelompok siswa yang berbeda-beda ini diberikan tugas yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajarnya, sehingga nanti dapat mencapai tujuan pembelajaran tentang topik siklus air dan dampaknya bagi manusia. Yang ketiga selanjutnya yaitu tahap konfirmasi. Pada tahap konfirmasi ini, guru meminta siswa untuk menunjukkan hasil kerjanya di depan kelas atau mempresentasi secara singkat tentang tugas yang telah diselesaikannya. Seperti Nina menunjukkan proyek sederhana siklus airnya, Adi menunjukkan urutan-urutan siklus air yang telah dibuatnya, kelompok Mario memperagakan bagaimana terjadinya siklus air, dan kelompok Lasmi menunjukkan poster yang telah mereka buat. Baiklah, itulah penjelasan mengenai rancangan pembelajaran berdiferensiasi pada topik tahapan siklus air dan dampaknya bagi manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif yang banyak dibahas oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Walau sama-sama konstruktivis, tetapi keduanya memiliki penekanan yang berbeda. Teori Jean Piaget menekankan pada teori belajar di mana individu
interaksi dengan lingkungan fisiknya. Sedangkan dalam teori belajar Vygotsky menekankan pada interaksi sosial dan budaya sebagai pendorong utama untuk perkembangan kognitif. Berbeda dengan Piaget, Vygotsky menekankan peran fundamental interaksi sosial dan budaya sebagai penggerak utama perkembangan kognitif. Bagi Vygotsky, proses pembelajaran bersifat sosial dan kolaborasi sebelum menjadi individual dan internal. Ia berpendapat bahwa fungsi-fungsi kognitif tingkat tinggi seperti pemecahan masalah, penalaran logis, dan penggunaan simbol pertama-tama muncul dalam bentuk interaksi antar individu. Bagi Vygotsky, pembelajaran mendahului perkembangan, yang berarti bahwa proses belajar yang terstruktur dan terpadu justru memunculkan dan memacu perkembangan kognitif. Konsep kunci dari pandangan ini adalah zone of proximal development. Untuk memfasilitasi pembelajaran ini diterapkan teknik scaffolding, yaitu pemberian bantuan yang disesuaikan selama proses pembelajaran, yang kemudian dikurangi secara bertahap seiring dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian anak. Menurut Jean Piaget, ada 4 tahap perkembangan anak. Yang pertama, tahap sensor motorik, yaitu usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini identik dengan fase bayi. Pada tahap ini, bayi memahami dunia melalui indera dan tindakan fisik, seperti melihat, mendengar, menyentuh, menggapai, dan mengemut. Oleh karena itu, mengajar anak pada rentang usia ini membutuhkan metode yang memberikan kesempatan ekspor yang aman dan kaya, yang membutuhkan media yang merangsang indera. Kedua, tahap pra-operasional, yaitu usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menggunakan simbol, bahasa, atau gambar untuk mempresentasikan objek. Namun, pemikirannya masih sulit melihat sudut pandang orang lain dan terpusat hanya fokus pada satu aspek suatu masalah. Contohnya gelas. Anak hanya fokus pada tingginya, tapi tidak dengan lebarnya. Contoh kegiatan atau pembelajaran yang dapat dilakukan yaitu bisa dilakukan seperti bermain dokter-dokteran, menggunakan balok untuk bentuk dan bercerita menggunakan gambar. Ketiga, tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. Tahap ini dikenal sebagai udah memasuki tahap anak sekolah dasar ya. Dan pada tahap ini, anak dapat berpikir logis tentang peristiwa konkret. Mereka memahami konsep kekekalan dan dapat mengklasifikasikan serta mengurutkan benda. Namun, pemikiran anak pada tahap ini masih terikat pada pengalaman nyata dan tidak dapat memahami konsep abstrak. Oleh karena itu, diharapkan saat pembelajaran, guru seharusnya menggunakan alat peraga nyata seperti manik-manik untuk matematika, globe atau tumbuhan asli saat pembelajaran IPA atau sains. Yang keempat, tahap operasional formal, yaitu usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak mulai memasuki masa remaja. Mereka mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir abstrak, hipotesis, dan berpikir secara deduktif logis, di mana mereka dapat membacakan masalah secara sistematis, merenungkan pemikiran mereka sendiri, serta mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, pembelajaran yang dapat dilakukan yaitu bisa menggunakan debat tentang isu etika atau isu-isu yang sekitar anak-anak, merancang eksperimen untuk menguji hipotesis, serta menganalisis motif karakter dalam novel. 3. Prinsip Erik Erikson, yaitu perkembangan psikososial. Pada usia sekolah dasar, anak berada pada tahap industri versus inferiority, yaitu rajin versus rendah diri. Pada tahap ini, mereka butuh merasa mampu dan dihargai. Strategi yang dilakukan yaitu 1. Berikan pujian yang spesifik kepada peserta didik. Seperti contoh,
Kamu hebat menjelaskan proses evaporasi dengan jelas. Ujian ini harus dibuat penjelasannya, harus spesifik, bukan hanya dengan mengatakan bagus. Yang kedua, hindari memberikan label negatif kepada peserta didik, seperti salah atau tidak bisa. Ganti kata-kata ini dengan kalimat, jawabanmu sudah bagus, mari kita perbaiki bagian ini ya. Tujuan ini agar anak percaya diri dan tidak takut untuk mencoba. 4. Prinsip Lawrence-Kohlberg atau perkembangan moral. Pada kasus ini, Adi menunjukkan kecenderungan ingin diterima teman, bahkan sampai mengizinkan temannya untuk mencontek. Tahap ini menurut Kohlberg, ini merupakan tahap moral konvensional awal, di mana anak bertindak agar diterima oleh lingkungannya. Strategi yang dapat dilakukan yaitu pertama, diskusi kelas tentang kejujuran dan tanggung jawab. Seperti mengajak peserta didik untuk memikirkan mengenai apakah membantu teman mencontek itu perbuatan yang baik, dan juga mengapa. Dengan diskusi ini, siswa belajar bahwa membantu teman harus tetap dalam batas yang benar. Kesimpulannya dari keseluruhan solusi ini adalah perbedaan karakter bukan suatu hambatan, tetapi kekuatan kelas. Strategi utama yang dapat digunakan oleh Pak Tony dalam kasus ini yaitu 1. Pembelajaran dibuat menjadi pembelajaran berdiferensiasi, di mana dengan pembelajaran berdiferensiasi semua karakteristik peserta didik dapat terwadahi. Yang kedua, pembelajaran yang kolaboratif. Ketiga, pembelajaran berbasis proyek. 4. Pembelajaran yang memberikan peserta didik ruang untuk memilih model pembelajaran atau tugas yang mampu atau yang dapat mewadahi karakteristik mereka masing-masing. Dan yang terakhir, berlandaskan teori perkembangan anak. Dampaknya bagi siswa, seperti pada contoh kasus ini, Nina dapat belajar menjadi lebih fleksibel dan komunikatif. Adi belajar menyeimbangkan hubungan sosial dan tanggung jawab akademiknya. Mario, dia dapat belajar mengontrol energi dan bekerja sama dengan teman-temannya. Laksmi, dia dapat belajar mengikuti struktur tanpa kehilangan kreativitasnya sendiri. Penutup presentasi, dengan memahami seluruh teori perkembangan anak ini, guru tidak lagi melihat perbedaan karakteristik peserta didik sebagai masalah di dalam ruangan kelas. Tetapi perbedaan ini dapat sebagai potensi yang dapat dioptimalkan melalui strategi yang tepat.